Dari segi fleksibilitas waktu, ya insya Allah dengan dia statusnya UMKM, teman-teman saudara-saudara kita yang ojol, mereka punya fleksibilitas waktu. Lalu yang kedua, beberapa paket-paket kebijakan insentif terhadap UMKM, mereka bisa ikut menikmati. Pak Maman barengan Pak. Barengan Pak. Pak bareng Pak. Pak Menaker. Tadi di atas bahas apa Pak? Soal ojol ya? Bahas tentang negara ini. Enggak, intinya gini, kita lagi mau dalam tahap finalisasi akhir terkait Perpres mengenai ekosistem di transportasi digital. Jadi tinggal ada beberapa pasal lagi lah yang lagi mau kita sinkronisasi dan finalisasi. Kayaknya sekitar 2 pasal tadi. Nah itu nanti akan kita kebut dalam waktu beberapa hari ini. Itu apa itu? Nah, want to know aja nggak gini. Pokoknya apa nanti setelah kita finalisasi semua, besok tim eselon 1 kita juga rapat sekali lagi memfinalisasi itu. Insya Allah sih mudah-mudahan dalam 1 minggu ini udah tuntas. Dan Itu berarti status UMKM itu udah pasti ya? kalau itu kan memang sudah memang semua udah sepakat di situ. Oh artinya driver ojol sudah sepakat akan ditetapkan sebagai UMKM. pengusaha mikro ya Pak? Itu Keuntungannya sudah final. Apa? Setelah menjadi status. Ya kalau keuntungannya kan ada beberapa macam-macam tuh. Pertama misalnya dari segi fleksibilitas waktu, ya insya Allah dengan dia statusnya UMKM, teman-teman saudara-saudara kita yang ojol, mereka punya fleksibilitas waktu. Lalu yang kedua, beberapa paket-paket kebijakan insentif terhadap UMKM, mereka bisa ikut menikmati. Lalu yang ketiga nih saya lurusin ya, ini supaya jangan sampai lagi ada cerita-cerita yang lain-lain. Mereka tidak kena pajak karena dalam aturan insentif terhadap UMKM bagi mereka yang pendapatannya omsetnya di bawah 500 juta. 500 juta itu berarti per bulan kurang lebih sekitar 50 juta, 45 jutaan ya. 40 jutaan. Jadi omset di bawah 500 juta itu berarti per bulan pendapatan mereka omset kan 40 jutaan. Nah ojol kan rata-rata kurang lebih sekitar 10 sampai 15 jutaan. Jadi artinya mereka tidak dikenakan pajak. Jadi itu juga mereka mendapatkan insentif itu. Jadi saya mau lurusin loh kalau misalnya ada yang cerita-cerita mengatakan mengenai bahwa ojol akan dikenakan pajak lah ini segala macam, saya luruskan enggak. Jadi totally 100% itu isu hoax dan itu bagian dari tadi insentif yang didapatkan oleh saudara-saudara kita ojol. Dan kami juga udah bicara dengan komunitas ojol, asosiasi, organisasi, mereka semua menyambut baik status mereka ditetapkan sebagai UMKM. Lalu yang keempat, mereka bisa dapat kesempatan untuk berusaha karena istrinya, anak-anaknya mungkin, dan bahkan mereka sendiri, mereka bisa punya 3 motor, 4 motor, motornya direntalin segala macam. Jadi itu kurang lebih. Pak, berarti status ojol ini bukan jadi pekerja formal, Pak? Soalnya kan pernah ada. Enggak ada. Berarti nggak bakal jadi pekerja formal karena kan sempat ada usulan dari driver ojol untuk jadi pekerja formal biar mereka bisa dapat insentif. Kami basisnya adalah kita bicarakan dengan semua asosiasi. Saya ini udah ketemu kurang lebih dengan hampir mungkin 20-an asosiasi komunitas ojol. Aspirasi mereka semua mayoritasnya ke UMKM. Artinya ke usaha mikro lah gitu. Oke. Nah, nanti masih ada beberapa pasal, kayaknya sekitar 2 pasal lah yang memang perlu finalisasi akhir. Yang mohon maaf, saya pikir nanti aja kami jawab setelah final semuanya biar nggak jadi distorsi isu nanti. Ada rencana time frame Pak kapan mau diterbitkan? Perintah dari Pak Presiden harus secepatnya. Jadi tadi juga kita sepakat dengan menteri-menteri dan juga tadi kita hearing juga bicara dengan pimpinan DPR. Kita sepakat harus mau kita tuntaskan secepat-cepatnya. Mudah-mudahan dalam seminggu inilah kita tuntaskan. Ya, mohon doanya ya. Ini kita mau petunjuk dari Pak Presiden kan, beliau ingin ada peningkatan, ada percepatan akselerasi perkembangan pertumbuhan kesejahteraan untuk saudara-saudara kita di komunitas ojol ini. Berarti Perpres ojol ini bisa keluar pas 17 Agustus nggak Pak? Seperti kata Pak Menhub.
Maunya kita sih segera secepatnya keluar. Jadi kita upayakan pokok dalam minggu ini. Oke coy. Itu nanti masih bakal ada peraturan turunan nggak pakai permen Apa, coy? Masih bakal ada peraturan turunan nggak? Oh ada dong pasti kan. Itu kan pasti kan juga Perpres ojol kan secara general. Nanti masing-masing kementerian kan itu kan ada wewenang dari Kemenhub, wewenang dari Kementerian UMKM, wewenang dari Komdigi, dari Kemenaker. Nanti masing-masing akan membuat aturan turunan yang tidak akan keluar dari Perpres. Oke. Dan semua ini semangatnya untuk mendorong peningkatan pertumbuhan kesejahteraan saudara-saudara kita di Ojol. Oke coy. Sip. Plus menjaga ekosistem yang ada di situ. Salah satunya juga keberlangsungan dari aplikator juga harus kita amankan. Plafon kurnya berapa Pak yang bisa diakses sama ojol nanti kalau udah bisa Apanya? akses kur? Kan nanti katanya bisa akses kur. Kalau terkait kur, rezim aturannya beda tuh. Itu sesuai aja. Jadi kalau kur kan sampai 500 juta tuh. Jadi yang 1 juta sampai 100 juta tanpa agunan. Yang di atas 100 juta sampai 500 juta pakai agunan. Jadi kalau itu ini aja. Tetapi poinnya saya juga mau tambahkan tetap kita harus menjaga keberlangsungan dari aplikator. Karena pesan dari semua komunitas ojol yang saya temuin, mereka juga menitipkan pesan, tolong kebijakan ini juga mempertimbangkan faktor keberlangsungan dari aplikator. Karena ini kan seperti dua koin yang nggak bisa dipisahkan ini, dua mata koin yang nggak bisa dipisahkan. Oke? Oke. Sip, coy. Terima kasih. Saya pikir itu teknis lah ya. Yang penting kita tuntaskan dulu aturannya. Oke, Bos. Karena kalau udah jadi pengusaha UMKM artinya aplikator masih wajib bayar bonus tunjangan hari raya. Kalau itu kan nanti ada di perjanjian kemitraan. Saya pikir itu biarkan dulu. Itu kan perjanjian kemitraan itu kan sifatnya kan fleksibel tergantung kesepakatan nanti antara ojol dengan aplikator yang nanti akan dimediasi berdasarkan wewenang ditugaskan dimediasi di Kementerian UMKM. Terima kasih. Udah dijelaskan Pak Maman toh? Belum. Udah dijelaskan Pak Maman. Mas. Kapan sih bakalan diumumkan? Kapan diumumkan finalisasinya? Sabar, tadi sudah selesai. Berarti dalam waktu dekat, Pak. Iya. 17 benar nggak, Mas? 17-an atau kapan? Semoga bisa sebelum itu ya. Ini masalah administrasinya kan. Status ojol jadinya apa, Mas, di sini? UMKM atau apa gimana? Iya. UMKM ya, Mas? UMKM. Ya. Mas, tadi kalau deputi seniornya siapa sih, Mas? Hah? Deputi senior Bank Indonesia siapa, Mas? Aduh, nggak hafal aku satu-satu. Calonnya dari dalam Jangan, BI itu sebenarnya biar kewenangan DPR ya. Tadi karena ya nggak enak. Maksudnya teman-teman pengen tahu kan kalau untuk gubernurnya kan sudah, karena sudah ada namanya dan sudah menjabat kan. Kalau untuk yang lain-lain besok biar Puan dan pimpinan DPR yang menyampaikan. Tapi dari dalam BI. Internal ya? Internal. Udah besok. Kandidat